Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara membuat judul dan kerangka berpikir. Langsung saja kita akan membahas kedua poin tersebut ya. Oke, nah di sini untuk pembahasan poin yang pertama mengenai cara membuat judul dengan RMC 2.0 ya. Di sini ada 7 poin yang harus teman-teman pahami ya untuk membuat judul skripsi teman-teman. Nah, untuk poin yang pertama di sini ada topik ya, topik. Kemudian poin yang kedua ada masalah. Kemudian untuk poin yang ketiga ada tujuan dan poin yang keempat ada metode. Selanjutnya di poin kelima ada kebaruan atau kita sebut dengan novelty. Di poin keenam ada teori dan di poin yang terakhir atau di poin yang ketujuh ada judul. Nah, nanti untuk judul ini teman-teman bisa menuliskannya lebih dari satu ya. Misalkan contoh ada alternatif, ada alternatif judulnya itu ada 2 ataupun 3 judul alternatif. Itu boleh teman-teman tulis. Jadi boleh lebih dari satu. Nah, untuk poin yang pertama ya, pembahasan mengenai topik ya. Di sini topik risetnya ini apa? Jadi teman-teman bahas mengenai topik risetnya itu harus sesuai dengan program studi teman-teman ya. Kemudian harus sesuai dengan riset yang terkini atau risetnya itu harus yang terbaru. Kemudian menyesuaikan juga dengan kompetensi dari dosen pembimbing. Kemudian di poin yang kedua ya, di sini ada masalah ya. Nanti teman-teman harus membuat riset ini berdasarkan masalah. Nah, masalah itu teman-teman harus tentukan melalui fenomena gap ataupun riset gap. Nah, jadi teman-teman harus cari fenomenanya apa, riset gapnya itu seperti apa. Nah, kalau sudah menemukan fenomena gap dan riset gapnya seperti apa, nanti teman-teman lanjutkan dengan problem statementnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan. Nah, tujuan di sini maksudnya bagaimana? Jadi, maksud dari tujuan di poin ketiga ini masih berkaitan dengan poin yang kedua, dengan masalah ya. Jadi, tujuannya ini harus berdasarkan gap dari masalah yang tadi dibahas oleh teman-teman ya, ataupun riset yang menjadi penelitian teman-teman seperti itu. Jadi nanti risetnya itu bertujuan untuk apa gitu. Dan nanti tuliskan dengan pertanyaan riset teman-teman seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada metode ya. Metode di sini juga kaitannya masih sama ya. Jadi berdasarkan pertanyaan riset, maka metode yang teman-teman gunakan itu seperti apa. Nah, itu juga teman-teman harus tentukan metodenya apa, karena di awal kan sudah ditentukan masalahnya, kemudian tujuannya, dari situ kan harusnya sudah bisa terlihat atau sudah bisa dibayangkan untuk metodenya itu seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kebaruan atau novelty. Jadi nanti untuk riset risetnya ini harus memiliki originalitas ya. Originalitasnya itu berupa apa, kemudian hasil risetnya itu akan menjadi apa, dan yang terakhir itu sebagai kontribusi yang barunya juga seperti apa. Ya, nanti jelaskan di situ. Nah, kemudian di poin yang nomor 6 di sini ada teori. Nah, maksud dari teori ini bagaimana? Jadi teman-teman teman-teman itu menggunakan riset ini dari teorinya siapa gitu. Teori utamanya itu siapa? Teori utamanya itu mengenai apa dan oleh siapa, kemudian juga jelaskan tahunnya tahun berapa. Nah, kemudian teman-teman juga harus menjelaskan
berdasarkan asumsi teori ini tuh maksudnya bagaimana, seperti itu. Nah, kalau ke-6 poin ini sudah teman-teman buat, silahkan teman-teman tentukan judulnya seperti apa. Nah, untuk judul ini teman-teman boleh menuliskannya lebih dari satu judul, misalkan ada 2 alternatif judul atau 3 alternatif judul ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan membahas cara membuat kerangka berpikir. Dan di sini kan ada alur ya, alur dengan pola pikir. Maksudnya bagaimana? Jadi pola pikir kalian ya untuk membuat risetnya itu seperti apa. Nah, di sini tidak ada yang benar ataupun salah, tergantung dari bagaimana cara kamu berpikir seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Caranya yang pertama itu kalian tentukan dulu topiknya apa, kemudian masalahnya itu bagaimana. Selanjutnya di sini urgensi dari masalah tersebut itu seperti apa, dan kemudian selanjutnya tujuannya itu seperti apa. Nah, dari tujuan ini akan menghasilkan kebaruan ataupun orisinalitas dan juga kontribusi dari penelitian ataupun riset kamu itu seperti apa. Dan di paling akhir ataupun di ujung itu ada metodenya, metode dari riset kalian itu seperti apa. Nah, kalian jelaskan mengenai metodenya. Jadi untuk membuat kerangka berpikir itu sangatlah mudah, yang penting kalian mengetahui konsepnya itu seperti apa.